Halo, jumpa lagi pada Reformer Birokrasi di dalam tema yang berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai cara sukses bekerja di dalam tim yang berbasis kolaboratif pada organisasi perangkat daerah. Hal ini penting dibahas sebagai bentuk menjembatani transisi di mana kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan struktur birokrasi berimplikasi pada adanya dua jenjang jabatan yang dihilangkan dari jabatan yang bersifat struktural menjadi jabatan fungsional. Ini berarti bahwa para pejabat ini kemudian akan berubah cara kerja mereka yang kemudian berbentuk tim. Nah, tim inilah tentu substansi daripada bekerja secara tim itu yang dipandang relevan dengan kolaborasi atau bekerja secara bersinergi. Nah, apa arti kolaborasi sebenarnya? Jadi dalam berbagai pemahaman kita bisa menarik kesimpulan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses di mana orang-orang yang ada di dalam organisasi melihat masalah dari aspek yang berbeda dan secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka untuk kemudian mencari solusi sebisa mungkin yang bahkan dapat melampaui visi organisasi mereka sendiri. Nah, jadi kolaborasi itu dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan ide-ide dan solusi yang muncul sebagai akibat dari adanya intervensi dan perspektif yang berbeda. Nah, kita bisa menelusuri sebenarnya berbagai bentuk kolaborasi yang ada. Nah, ini model-model kolaborasi yang ini memang selama ini cenderung berfokus pada tim dan dilakukan secara formal dan bahkan terbentuk secara terstruktur. Nah, beberapa bentuk kolaborasi yang ada adalah satu di antaranya adalah kolaborasi tim, di mana para anggota kelompoknya ini jelas diketahui dan ada tugas yang jelas dan saling tergantung satu dari yang lain, dan memiliki batas waktu dan tujuan mereka berkolaborasi yang diungkapkan secara eksplisit melalui perjanjian. Nah, agar mencapai tujuan maka anggota tim ini harus benar-benar mampu memenuhi tugas masing-masing dan dalam bekerja itu tergantung satu sama lain yang dibatasi oleh waktu. Nah, para anggotanya itu bekerja sama dan dipandang setara dan akan mendapatkan perlakuan yang sama oleh pimpinan. Nah, ada juga yang kita kenal dengan istilah kolaborasi komunitas atau kolaborasi masyarakat, di mana bentuk kolaborasi ini dibentuk karena adanya kesamaan domain atau bidang minat, namun tujuan pembentukannya itu lebih fokus pada proses belajar daripada karena ada tugas. Jadi orang-orang yang ada dalam tim ini cenderung berbagi dan membangun pengetahuan di antara mereka daripada semata-mata menyelesaikan proyek. Nah, anggotanya ini mungkin pergi ke komunitas mereka untuk membantu memecahkan masalah mereka dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan berupaya untuk mendapatkan saran dari para anggota lainnya. Nah, saran tersebut kemudian dibawa kembali ke komunitasnya untuk bisa diterapkan di dalam tim mereka. Nah, keanggotaan daripada kolaborasi komunitas ini itu bisa dibatasi secara eksplisit. Tetapi adapun periode waktu itu seringkali lebih terbuka dan bahkan bisa dilanjutkan. Nah, adapun status keanggotaan daripada kolaborasi komunitas ini itu dipandang setara, namun ada perbedaan ketika para anggota yang berasal dari praktisi yang memang berpengalaman mungkin saja memiliki status atau kekuasaan yang lebih di dalam komunitas atau masyarakatnya. Bentuk kolaborasi yang ketiga adalah kolaborasi jaringan. Nah, bentuk kolaborasi ini dimulai dengan adanya keinginan individu dan adanya karena kepentingan pribadi, yang kemudian berkembang menjadi jaringan sebagai individu yang berkontribusi atau mencari sesuatu dari jaringan yang telah terbentuk. Keanggotaan dalam tim ini sifatnya terbuka dan waktunya tidak dibatasi. Peran daripada anggota tidak secara eksplisit dinyatakan, dan anggota kemungkinan besar melakukannya itu tidak tahu semua anggota lainnya. Nah, kekuasaan itu di dalamnya didistribusikan dan bentuk kerjasama ini didorong oleh munculnya media sosial
yang tentu menjadi alat yang mampu membantu mereka terhubung dan berinteraksi satu sama lain di media online. Nah, konektivitas internet di mana-mana dan kemampuan untuk terhubung dengan beragam individu melintasi jarak dan waktu. Dan ini merupakan sebuah upaya untuk menanggapi daripada hal-hal yang bersifat luar biasa dari informasi yang mereka buat. Nah, tidak mungkin di sini bagi individu untuk mengatasinya sendiri. Karena itu dengan memanfaatkan jaringan sebagai sebuah mekanisme untuk menangkap pengetahuan dan informasi, maka kolaborasi jaringan itu menjadi sebuah solusi. Nah, bagaimana kiat-kiat sukses dalam melakukan kolaborasi? Nah, tentu dalam sebuah tim yang menjadi fokus kita ini, pembahasan kita, karena kita bekerja dalam sebuah organisasi dan pada akhirnya para pejabat itu yang kemudian beralih fungsi dari pejabat struktural menjadi peran sebagai koordinator maupun subkoordinator itu, maka kita bicara dalam konteks tim. Nah, sukses melakukan kolaborasi itu harus dimulai dengan adanya kejelasan maksud dan tujuan bersama dari dibentuknya tim. Nah, ini akan memberikan arahan kepada para anggota bahwa tujuan pembentukan mereka itu memang ditugaskan oleh pimpinan karena adanya tugas yang dibebankan kepada tim tersebut. Nah, di dalam kerjasama tim ini memang harus mulai merubah mindset di mana jangan terlalu mengedepankan aspek hasil itu, lalu kemudian kalau kurang berhasil tidak dihargai, tetapi prinsipnya itu hasil apapun yang dicapai itu harus dihargai. Karena itu merupakan kerjasama tim. Lalu kemudian kolaborasi dalam bentuk tim ini memang harus terlebih dahulu ditentukan kapan waktu penyelesaiannya. Dan bahkan ditentukan tanggal jatuh temponya, agar supaya seluruh anggota daripada tim itu betul-betul mengeluarkan seluruh energi mereka agar supaya bisa menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pimpinan. Masalah kompleks yang dialami oleh satu orang karena tidak bisa diselesaikan sendiri, maka harus anggota lain membantunya agar tidak terjadi kelambatan di dalam penyelesaian tugas. Hal-hal yang bersifat proses eksplisit itu terkait dengan penyelesaian tugas harus betul-betul memang diutarakan secara eksplisit. Dan juga peran daripada anggota dan tim itu didefinisikan dengan jelas. Jadi setiap orang itu punya fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Apalagi memang anggota tim itu berasal dari kompetensi yang berbeda. Sehingga betul-betul keberadaan mereka itu bisa saling berkontribusi dalam rangka untuk menciptakan produk atau layanan atau apapun namanya itu, yang merupakan kolaborasi kompetensi dari anggota yang memang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang berbeda. Tentu pengetahuan tentang pekerjaan masing-masing itu harus jelas. Bagaimana kemudian mekanisme komunikasi perlu diatur di antara anggota. Kemudian harus saling menghargai keterampilan dan kemampuan sesama tim. Tidak boleh saling menafikan atau memandang enteng. Karena bagaimanapun juga sumber pengetahuan mereka berbeda. Nah, karena itu juga organisasi harus betul-betul mendukung sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaan. Jadi supporting organisasi itu menjadi penting agar para anggota tim itu bisa bekerja dengan optimal. Kemudian mungkin perlu juga para anggota ini dibuatkan semacam kegiatan-kegiatan yang tidak formal tetapi di luar tugas sehari-hari untuk memicu motivasi mereka kerjasama tim, sehingga nanti pada saat bekerja di pekerjaan yang memang sudah menjadi tugas mereka, keakraban maupun komunikasi di antara mereka maupun hubungan mereka itu sudah terjalin melalui kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin tujuannya untuk membangun rasa kepercayaan di antara para anggota. Nah, di dalam tim dengan kondisi pemanfaatan digital sekarang ini, maka saya kira tim itu perlu untuk memanfaatkan jaringan ya, yang ada sekarang ini. Karena itu kita mengerti bahwa jaringan teknologi itu tujuannya untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi yang ada di dalam organisasi yang disimpan oleh tim, dan itu betul-betul harus bisa menjadi supporting di dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh tim. Nah, apresiasi terkait seberapa efektif penggunaan media sosial itu
tentu akan menghemat waktu dan membantu tim di dalam berkolaborasi. Jadi sumber-sumber untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan itu bisa diambil dari media-media sosial, jadi tidak hanya bersumber dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, para anggota tim ini harus memiliki beragam keterampilan. Jadi harus ada anggota tim yang memang bertugas mendukung tim yang mencari berbagai macam bahan atau material di dalam internet ya, dengan memindai, menyaring, mengkoneksikan, serta berupaya untuk memahami lebih awal apa isi daripada informasi tersebut dan bagaimana kualitas koneksi jaringan untuk membawa informasi tersebut ke dalam tim, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik karena telah didukung dengan optimal oleh berbagai macam sumber yang memanfaatkan jaringan yang ada di dalam internet. Nah, karena itu selanjutnya tentu harus dioptimalkan, tidak hanya dimiliki informasi tersebut oleh individu, tapi harus bisa dikoneksikan baik antar individu maupun antar tim ya, sebagai sumber untuk melahirkan ide-ide yang baru bagi anggota organisasi. Nah, ada 6 perilaku utama yang bisa ditunjukkan oleh pimpinan di dalam membangun budaya organisasi yang mampu mendukung kolaborasi. Nah, perilaku itu yang ditonjolkan adalah pertanyaan penting apa yang diperhatikan, apa yang diukur, dan yang dikontrol secara teratur. Nah, ini merupakan sebuah perilaku yang bisa mereka bisa tampilkan yang mampu mendorong kolaborasi baik secara strategik maupun mendorong perilaku dari tim. Nah, bagaimana para pemimpin bereaksi ya jika terjadi peristiwa kritis dan bahkan krisis dalam organisasi? Nah, posisi pemimpin di sini apakah akan mengorbankan tujuan jangka panjang demi untuk kepentingan jangka pendek dan mengorbankan atau memperbaiki kolaborasi? Nah, ini perilaku-perilaku yang harus dipertegas oleh pimpinan sehingga ada keyakinan dan kepercayaan oleh tim yang bekerja berkolaborasi dalam rangka untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Perilaku lainnya adalah bagaimana para pemimpin itu harus mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim di dalam bekerja, berkolaborasi. Nah, apakah di sini pimpinan mau berinvestasi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan tim di dalam berkolaborasi. Yang lainnya adalah bagaimana para pemimpin itu mengekspresikan dirinya lewat model peran yang dia tampilkan. Nah, bagaimana dia berperan sebagai tutor ya, sebagai pengajar maupun sebagai pembina, sehingga bagi anggota tim itu melihat bahwa pimpinannya itu bisa menjadi role model bagi mereka dalam berkolaborasi. Yang lainnya adalah bagaimana para pemimpin itu harus benar-benar mampu memberikan penghargaan ya, baik penghargaan kepada individu maupun tim atau keduanya sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan atas kerja optimal dan kinerja yang dicapai oleh para anggota tim yang berkolaborasi. Kalau bisa sistem penghargaan itu melembaga ya, sehingga siapapun pemimpinnya akan tetap mendapatkan apresiasi bagi anggota tim yang mampu berkolaborasi dan mencapai target. Nah, bagaimana kemudian para pimpinan itu harus mampu memilih, mempromosikan pegawai yang terlibat di dalam kolaborasi. Jadi pemilihan anggota tim itu menjadi sangat penting terkait sejauh mana keberhasilan daripada tim di dalam berkolaborasi. Nah, tentu kolaborasi ini memerlukan budaya yang berbeda-beda. Karena apa? Karena adanya pertimbangan prioritas. Dalam arti bahwa keberhasilan tim itu harus mampu melebihi dan bahkan harus bisa menselaraskan kinerja antar individu. Nah, hal lain yang perlu pertimbangkan masalah target ya. Jadi harus memberikan hasil yang tepat waktu untuk anggaran yang tersedia dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Budaya lain adalah bagaimana menciptakan budaya belajar. Belajar baik antar individu dalam tim maupun lintas tim. Di sini memang perlu ditekankan agar
umpat balik itu yang jujur dan membangun harus dibina, dikembangkan sehingga bisa menjadi informasi balik bagi anggota dan tim lainnya. Dan budaya untuk mau berbagi pengetahuan dan bukan sebaliknya menimbun pengetahuan yang mereka miliki itu juga harus dibangun. Karena bagaimanapun kolaboratif itu harus dasari pada kepercayaan dan kejujuran masing-masing daripada anggota. Nah, adapun proses tim yang dinyatakan itu harus secara eksplisit memang, terutama berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi yang dibangun di dalam tim, bagaimana mekanisme kerja, alur kerja, lalu adanya kejelasan peran yang memang berfokus pada kompetensi yang mereka miliki, yang kemudian sejauh berapa besar dan sejauh mana kompetensi mereka itu mampu memberi kontribusi dalam tim ya. Kemudian terkait dengan juga siapa-siapa yang berhak untuk mengambil keputusan dan pada aspek-aspek apa saja. Nah, cara membuat atau mendesain budaya kolaborasi ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menjalin kerjasama kepemimpinan, dalam artian memberikan dukungan ya. Dari pemimpin bagaimana memberikan dukungan kepada tim. Tentu dalam hal ini tim harus menemukan peluang ya di dalam organisasi, di mana kolaborasi yang lebih baik itu seperti apa. Terkait tentu bagaimana mendesain sedemikian rupa luaran kualitas produk dan layanan yang ingin dicapai. Bagaimana proses penyampaian layanan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan spesifikasi tertentu, tentu dengan kualitas yang diinginkan. Dan bagaimana kemampuan untuk menggunakan keragaman berbagai ide yang ada serta pendekatan yang digunakan untuk menemukan cara yang terbaik supaya kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Pengertian menjalin kerjasama juga itu berarti menghubungkan orang dengan ide-ide yang sangat baru agar supaya bisa dikolaborasikan dan dikembangkan di dalam tim. Menjalin kerjasama juga bermakna harus saling membantu untuk belajar dan menggunakan praktik dan alat-alat kolaborasi yang memungkinkan digunakan. Juga bagaimana di dalam tim itu mampu mengumpulkan cerita-cerita tentang bagaimana kolaborasi yang benar-benar berfungsi dan berapa waktu yang dibutuhkan agar peran tersebut bisa berhasil dilakukan. Yang terakhir tentu adalah bagaimana tetap lakukan upaya pembaharuan aspek-aspek yang terkait dengan cara berkolaborasi. Cara lain adalah dengan membangun kelompok pendukung kolaborasi. Nah, mereka-mereka yang terlibat dalam manajemen proyek yang dibebankan kepada mereka itu harus betul-betul memiliki keterampilan strategis dan dapat menjadi pendukung yang kuat di dalam proses tim berkolaborasi. Nah, pendukung lainnya itu adalah coba libatkan orang-orang yang memang memiliki keinginan tahuan yang tinggi ya, dan ingin membangun pengetahuan bagi identitas pribadi mereka sesuai bidangnya sehingga mampu menjadi pendukung yang baik bagi tim. Dan juga termasuk orang yang memiliki jaringan kolaborasi yang hebat itu bisa menjadi jembatan yang mampu membawa berbagai ide ke dalam tim. Yang ketiga adalah bagaimana merekrut dan mempromosikan orang-orang untuk masuk menjadi tim kolaboratif. Nah, di sini penting untuk direkrut orang-orang yang didasarkan atas mungkin keahlian atau sarjana dari berbagai universitas yang baik, dan mereka yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam bidang tertentu juga itu bisa menjadi calon-calon untuk direkrut. Nah, sehingga perlu ditentukan apa indikator utama yang harus dicari ketika mereka ingin dipekerjakan di dalam organisasi. Nah, bagaimana membangun kelompok pendukung kolaborasi ini? Maka tentu harus dimulai dengan membangun pola komunikasi dengan para pemimpin organisasi itu. Karena itu sebagai sebuah tim, ya jangan menunggu bos untuk meminta dokumen keberhasilan kolaborasi, terutama jika mereka itu telah menanamkan banyak investasi di dalam kolaborasi. Komunikasikan kepada pimpinan baik buruknya ya hasil kolaborasi, dan bisa menggunakan kegagalan itu untuk lebih giat lagi belajar, dan harus mampu menunjukkan kepada pimpinan bagaimana perubahan yang dibuat itu agar sistem dapat berfungsi lagi dengan baik. Ingat bahwa yang takut gagal tidak akan pernah sepenuhnya mampu memfungsikan kolaborasi itu dengan baik.
Jadi jadikan kegagalan adalah bagian dari sistem. Yang kedua adalah melampaui kepemimpinan, dalam arti bahwa kolaborasi itu melibatkan anggota dan sistem organisasi. Staf mungkin belum merasakan manfaat dan nilai kerjasama atau cara kerjanya. Jadi harus memang meningkatkan visibilitas pemimpin kolaboratif serta para pengikutnya. Nah, memang penting untuk melihat imbalan itu bagi mereka yang berhasil dalam kolaborasi. Namun juga harus hati-hati, bagaimanapun imbalan ini bisa menjadi bumerang, sehingga kolaborasi dilakukan hanya karena untuk mendapatkan hadiah, bukan didorong oleh motivasi untuk memberikan ide-ide dan nilai-nilai baru dan memiliki kebanggaan dalam melakukan pekerjaan yang lebih baik. Nah, ini yang menjadi motivasi yang harus didorong. Yang ketiga adalah mengimplementasikan sarana kolaborasi. Nah, gunakan tempat berbagi dokumen secara elektronik untuk mendukung kolaborasi sebagai sebuah sarana. Cara berbagi ide dan membuat konten bersama-sama, misalnya mengedit dokumen bersama, ya, menggunakan blog dan seterusnya. Gunakan juga direktori orang dengan foto kolaboratornya di tingkat tim. Lalu melihat pesan instan untuk menilai kapan nilai seseorang itu bersedia untuk mengobrol, ya, atau bertanya terkait pertanyaan-pertanyaan singkat. Dan juga bangun direktori jaringan yang relevan dengan kebutuhan tim, dan serta bangun alat yang digunakan untuk mengumpulkan konten-konten dari luar untuk digunakan dan mendukung kerja daripada kolaborasi tim. Yang keempat itu memulai komunitas praktik, dalam arti bahwa coba identifikasi beberapa orang dengan kesamaan kepentingan dalam domain yang penting ke dalam organisasi. Bertemulah dengan setiap orang secara terpisah dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang menarik, menantang, menggairahkan atau membuat mereka untuk penasaran. Laporkan ke komunitas potensial Anda, anggota, bahwa mereka itu memiliki beberapa hal yang menarik kesamaan dan menawarkan untuk mengatur pertemuan sehingga mereka dapat mendiskusikannya. Nah, pada pertemuan tersebut disarankan agar mereka bertemu secara teratur untuk meningkatkan pemahaman mereka seputar topik-topik penting yang menarik bagi mereka. Nah, inilah beberapa hal yang saya kira penting untuk disampaikan dalam kaitan dengan bagaimana proses kolaborasi itu bisa terjadi di dalam birokrasi, terhubung karena ini tahun depan mungkin proses impasing pada pejabat fungsional itu sudah dilaksanakan dan berubah dari kerja-kerja mekanistis dan sistematis maupun terstruktural menjadi kerja dalam bentuk tim, dan substansi daripada tim itu adalah kolaborasi. Inilah yang ingin disampaikan pada tema kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam reformasi birokrasi.